Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Randy Kavaleri selaku dosen mata kuliah metode penelitian. Di sini izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Regita Silviani, NPM 2019 14500 Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal yang sudah saya kerjakan dengan judul pengaruh potongan harga terhadap minat beli pelanggan di e-commerce Shopee. Baiklah, kalau begitu saya akan mulai presentasinya. Yang pertama, kita akan membahas tentang latar belakang. Perkembangan teknologi dari masa ke masa memberikan banyak perubahan serta manfaat dan kemudahan untuk melakukan berbagai macam aktivitas sehari-hari bagi setiap masyarakat. Salah satu perubahan yang sangat pesat yaitu kemajuan teknologi di bidang internet. Salah satu dampak yang terlihat dari berkembangnya teknologi internet yaitu munculnya situs e-commerce. Dengan berkembangnya teknologi internet ini, tentu saja membuat pedagang dapat memasarkan produknya dengan lebih mudah. Karena di era sekarang hampir mustahil menjual sebanyak mungkin produk dengan cara menawarkan produk dari pintu ke pintu. Biaya yang dikeluarkan untuk promosi dengan cara tersebut akan termasuk banyak dan juga akan membuat banyak waktu yang terbuang. Di Indonesia ini sudah banyak tersebar situs e-commerce, salah satunya yaitu Shopee. Shopee tidak berfokus pada satu segmen penjualan yang membuatnya menjadi lebih diminati karena hampir semuanya ada jika dicari pada aplikasi Shopee. Karena hal ini, persaingan dalam bisnis online pun menjadi sangat tinggi dan membuat produsen atau penjual harus gencar dalam melakukan promosi penjualan untuk menaikkan minat beli pelanggan atau setidaknya tidak membuat pelanggan kehilangan minat belinya dan beralih ke penjual lainnya. Untuk menarik minat beli pelanggan dan menjaga agar minat beli pelanggan tidak hilang, maka penjual perlu melakukan berbagai strategi untuk mempertahankannya, yaitu dengan melakukan promosi produk. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, ternyata minat beli pelanggan Shopee masih tergolong rendah. Oleh karena itu, perlu dilakukan strategi-strategi untuk meningkatkan minat beli masyarakat. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk yaitu memberikan potongan harga kepada pelanggan yang sekaligus bisa dijadikan sebagai upaya promosi dari penjual. Dari latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk menelaah tentang pengaruh potongan harga terhadap minat beli pelanggan di e-commerce Shopee. Selanjutnya yaitu ada identifikasi masalah. Di sini identifikasi masalahnya itu ada 5. Yang pertama, apa saja faktor yang mempengaruhi minat beli konsumen? Yang kedua, apa upaya yang dilakukan penjual untuk menumbuhkan minat beli konsumen? Yang ketiga, bagaimana tahapan minat beli konsumen muncul? Yang keempat, apa saja aspek minat beli pada konsumen? Dan yang kelima, ada berapa jenis dan tingkatan minat beli konsumen? Selanjutnya ada batasan masalah. Batasan masalah di sini dikarenakan adanya keterbatasan waktu dan tenaga, maka tidak semua masalah diidentifikasi untuk dilakukan penelitian. Oleh karena itu, peneliti membatasi masalah yang diteliti. Penelitian ini akan difokuskan pada potongan harga dan minat beli pelanggan di e-commerce Shopee. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu apakah ada pengaruh potongan harga terhadap minat beli pelanggan. Berdasarkan rumusan masalah tadi, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh di antara potongan harga terhadap minat beli pelanggan. Yang selanjutnya ada kegunaan penelitian. Kegunaan penelitian ini terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu dari segi praktis dan yang kedua dari segi teoritis. Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang luas secara khusus bagi pembaca pada umumnya tentang potongan harga dan minat beli. Dari segi praktis terbagi menjadi 2, yaitu bagi pelanggan, hasil penelitian ini dapat dijadikan sarana untuk menyampaikan aspirasi tentang potongan harga dan minat beli yang diharapkan mampu menyempurnakan penelitian ini. Dan bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan agar bisa membuat kinerja perusahaan yang lebih baik dan tidak membuat kerugian untuk penjual maupun pembeli. Yang selanjutnya adalah landasan teori. Landasan teori dibagi menjadi 2, yaitu tentang minat beli dan potongan harga. Yang pertama, saya akan membahas dari pengertian minat beli terlebih dahulu.
sini ada banyak pendapat para ahli yang menjelaskan tentang pengertian minat beli. Beberapa di antaranya yaitu menurut Kotler dan Keller tahun 2016, minat beli adalah kemungkinan konsumen akan membeli merek dan jasa atau kemungkinan konsumen akan beralih dari satu merek ke merek yang lain. Sedangkan menurut Kotler, Bowen dan Makens tahun 2014, minat beli muncul setelah proses evaluasi alternatif. Selama proses evaluasi, seseorang akan membuat serangkaian pilihan tentang apa yang akan dibeli berdasarkan merek dan minat. Lalu selanjutnya ada dari Nihluh Julianti berpendapat bahwa minat beli merupakan daya dorong atau motivasi intrinsik yang dapat mendorong orang untuk selektif, fokus pada produk secara spontan, wajar, mudah, dan tanpa paksaan, kemudian mengambil keputusan pembelian. Menurut definisi-definisi tadi, minat beli konsumen adalah komponen perilaku konsumen dalam sikap konsumen dan merupakan kecenderungan responden untuk mengambil tindakan sebelum keputusan pembelian benar-benar dilaksanakan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa minat beli konsumen adalah niat untuk membeli suatu produk atau jasa yang ditimbulkan dari dalam diri sendiri sebelum proses pembelian berlangsung. Lalu selanjutnya yaitu adalah faktor yang mempengaruhi minat beli konsumen. Di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembelian konsumen, yaitu yang pertama, perbedaan dalam pekerjaan. Itu berarti bahwa ada perbedaan dalam pekerjaan seseorang dan dapat diperkirakan bahwa ia ingin bekerja di tempat kerja yang ia inginkan untuk mencapai kegiatan yang dilakukan olehnya. Yang kedua, perbedaan sosial ekonomi. Ini berarti bahwa orang yang memiliki sosial ekonomi tinggi membuatnya mudah untuk mencapai apa yang mereka inginkan, lebih dari orang yang memiliki sosial ekonomi rendah. Dan yang ketiga itu ada perbedaan hobi. Itu berarti bagaimana seseorang menggunakan waktu luangnya. Lalu yang keempat, ada perbedaan jenis kelamin. Ini berarti bahwa kepentingan perempuan berbeda dengan kepentingan pria. Yang kelima, ada perbedaan usia, yaitu anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua. Berbeda dari benda, kegiatan objek, dan kegiatan seseorang. Selanjutnya adalah indikator minat beli konsumen. Menurut Ferdinand, tahun 2014, minat beli dapat diidentifikasikan melalui indikator-indikator sebagai berikut. Yang pertama, minat transaksional. Kecenderungan seseorang untuk membeli produk. Minat ini dapat diartikan keinginan seseorang untuk segera membeli atau memiliki sesuatu produk. Yang kedua adalah minat referensial, yaitu kecenderungan seseorang untuk mereferensikan produk kepada orang lain. Yang ketiga, minat preferensial, yaitu minat yang menggambarkan perilaku seseorang yang memiliki preferensi utama pada produk tersebut. Preferensi bahwa produk tertentu itulah yang sedang diinginkan dan seseorang tersebut berhak untuk mengabaikan pilihan yang lain. Yang keempat, minat eksploratif. Minat ini menggambarkan perilaku seseorang yang selalu mencari informasi mengenai produk yang diminatinya dan mencari informasi untuk mendukung sifat-sifat positif dari produk tersebut. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang landasan teori potongan harga. Di sini kita akan mulai dengan pengertian potongan harga. Ada banyak pendapat para ahli yang menjelaskan tentang pengertian potongan harga ataupun diskon. Beberapa di antaranya yaitu: yang pertama, Kotler tahun 2015 menjelaskan bahwa potongan harga adalah penyesuaian harga dasar untuk menghargai pelanggan atas tanggapan tertentu, seperti contoh pembayaran faktur awal, pembelian massal, dan pembelian di luar musim. Lalu yang kedua, ada menurut Kotler dan Keller tahun 2016, potongan harga adalah penghematan yang ditawarkan kepada konsumen atas harga reguler suatu produk, seperti yang tertera pada label atau kemasan produk. Yang ketiga, menurut McCarthy tahun 2017, potongan harga adalah harga rekor yang diberitahukan oleh penjual kepada pembeli yang tidak melakukan fungsi pemasaran tertentu, melakukan fungsi pemasaran atau melakukan sendiri fungsi tersebut. Dari beberapa definisi tadi, dapat kita simpulkan bahwa potongan harga atau diskon adalah pengurangan harga yang diberikan penjual kepada pembeli pada suatu titik waktu tertentu. Lalu selanjutnya ada
faktor-faktor yang mempengaruhi potongan harga atau diskon. Menurut Kotler, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemberian diskon, yaitu yang pertama, barang akan segera diganti dengan model terbaru. Yang kedua, produk cacat dan sulit dijual oleh penjual. Yang ketiga, perusahaan memiliki masalah keuangan yang kompleks. Yang keempat, jika menunggu lebih lama, harga akan turun secara signifikan. Yang kelima, kualitas produk direndahkan oleh perusahaan. Selanjutnya adalah indikator yang mempengaruhi pemberian potongan harga ataupun diskon. Di sini ada beberapa indikator diskon menurut Baskara tahun 2018, yaitu yang pertama, besarnya potongan harga. Di sini berarti besarnya ukuran potongan harga yang diberikan pada saat produk didiskon. Yang kedua, masa potongan harga, yaitu jangka waktu yang diberikan pada saat terjadinya diskon. Yang ketiga, jenis produk yang mendapatkan potongan harga, yaitu keanekaragaman pilihan pada produk yang didiskon. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir menggambarkan hubungan dari variabel independen, dalam hal ini adalah pengaruh potongan harga atau diskon, atau X terhadap variabel dependen, yaitu minat beli, Y, konsumen pada pengguna e-commerce Shopee. Minat beli tidak akan terjadi apabila tidak ada variabel yang mempengaruhinya. Dalam penelitian ini terdapat satu variabel yang dapat mempengaruhi minat beli konsumen, yaitu potongan harga. Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan yang diajukan dalam identifikasi masalah. Hipotesis tersebut harus diuji atau dibuktikan kebenarannya lewat pengumpulan dan penganalisisan data. Berdasarkan data-data di atas, penulis menyusun hipotesis sebagai berikut. HO, tidak terdapat pengaruh potongan harga terhadap minat beli pelanggan pada e-commerce Shopee. HA, terdapat pengaruh potongan harga terhadap minat beli pelanggan pada e-commerce Shopee. Selanjutnya yaitu ada metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, kita akan membahas tentang waktu dan tempat penelitian. Yang pertama, waktu penelitian, yaitu lamanya waktu penelitian dan pengumpulan data. Di sini, peneliti membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 5 bulan, yaitu dari bulan Maret 2022 hingga Juli 2022, dengan rincian aktivitas sebagai berikut. Pertama, bulan Maret 2022 melakukan studi pendahuluan. Bulan April 2022 mulai menyusun bab 1, bulan Mei 2022 mulai menyusun bab 2, bulan Juni 2022 mulai menyusun bab 3, bulan Juli 2022 melakukan seminar proposal. Yang kedua, tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan secara online melalui kuesioner Google Form. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kuantitatif melalui pendekatan asosiatif. Menurut Sugiono, tahun 2016, penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab akibat yang dianalisis dengan cara menghubung-hubungkan dan menganalisis pengaruh variabel bebas terhadap pengaruh variabel terikat. Yang selanjutnya ada populasi dan sampel. Yang pertama itu populasi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Itu menurut Sugiono tahun 2016. Populasi dalam penelitian ini adalah pelanggan e-commerce Shopee. Lalu sampel menurut Sugiono tahun 2016 menjelaskan bahwa bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Jadi sampel penelitian adalah sebagian populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah accidental sampling. Accidental sampling adalah teknik penentuan sampel secara dadakan di lokasi penelitian. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah pelanggan e-commerce Shopee. Selanjutnya yaitu ada metode pengumpulan data. Di sini metode pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data dalam penelitian. Untuk mendapatkan data yang lengkap dan objektif, penggunaan berbagai metode sangat diperlukan. Tapi bila salah satu metode dipandang mencukupi, maka metode lain bila digunakan menjadi tidak efisien.
Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah kuesioner. Selanjutnya yaitu ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian berupa angket atau kuesioner menggunakan skala ordinal yang mengacu pada skala Likert. Menurut Sugiono, tahun 2016, skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang mengenai fenomena sosial. Setiap pernyataan pada skala Likert diberi skor 1-5 dengan rincian sebagai berikut. Sangat setuju atau SS diberi skor 5, setuju atau S diberi skor 4, netral atau N diberi skor 3, tidak setuju atau TS diberi skor 2, sangat tidak setuju atau STS diberikan skor 1. Uji coba instrumen penelitian ini menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Yang selanjutnya ada teknik analisis data. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, uji prasyarat analisis, yang kedua, analisis regresi sederhana, yang ketiga, analisis korelasi, dan yang keempat, pengujian hipotesis. Sekian presentasi yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.